Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak manfaat dan barokah. Wahai saudaraku yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diqadar oleh Allah bisa menjumpai bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh lipatan pahala, dan bulan yang penuh pengampunan dari Allah. Maka tentu kita sebagai orang iman pasti sangat ingin untuk meraih lipatan-lipatan pahala itu. Namun yang perlu kita perhatikan, ternyata tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pahalanya dengan sempurna, pahala puasanya dengan sempurna. Karena di dalam riwayat hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Yang artinya, betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang berdiri untuk sholat malam, sholat tarawih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali rasa lelah, rasa capek. Ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Karena dia melakukan ibadah puasa, tapi dia masih mengamalkan amalan-amalan yang bisa merusak ibadah puasanya, merusak pahala puasanya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun ayyada at'amah wa syarabah." Yang artinya, siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalan dusta, pengamalan-pengamalan yang dilarang oleh Allah, termasuk kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, kok masih dikerjakan, maka Allah nggak butuh dari rasa lapar dan rasa haus yang dia tahan. Dalam arti, dia puasa kok masih berkata dusta, kok masih berbuat perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah nggak akan mau untuk memberi pahala. Padahal asalnya pahala puasa sangat pol. Allah mengatakan, fa innahu li wa ana jazibi. Allah sendiri yang akan membalas. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang pertama, tentunya yang seperti yang telah saya jelaskan dalam hadis tadi, yang pertama adalah berbohong atau berdusta. Berdusta ini dikerjakan dalam sungguh-sungguh ataupun guyonan untuk agar orang bisa tertawa, orang bisa senang. Sama saja, sama-sama dosa. Apalagi berdusta ini dikerjakan saat puasa, itu menyebabkan hilangnya pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah atau menggunjing. Ini juga termasuk amalan yang bila dikerjakan akan menghilangkan pahala puasa. Di dalam Al-Quran Allah sudah
melarang tegas kepada kita untuk menggunjing atau gibah pada saudara kita sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dalil ini sudah jelas. Allah melarang wala yaktab ba'dukum ba'da. Kalian jangan menggunjing sebagian kalian pada sebagian yang lain. Karena digambarkan apakah kalian senang apabila kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Tentunya tidak. Tentunya kalian jijik dari memakan daging bangkai saudara kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa merusak pahala puasa adalah ar-rafas. Rafas adalah suatu ucapan-ucapan atau pemikiran-pemikiran yang bisa mengarahkan pada munculnya syahwat, bisa mengarah pada pornografi. Itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Contoh, kita puasa tapi kita membayangkan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, membayangkan duduk dengan perempuan yang bukan mahramnya. Gak boleh seperti itu bisa merusak pahala puasa kita. Maka supaya kita bisa mendapatkan pahala puasa kita dengan sempurna, ya solusinya ya kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak ibadah di bulan puasa ini. Contohnya dengan membaca Al-Quran, dengan mengikuti pengajian-pengajian asrama, membantu orang tua. Kalau capek ya digunakan untuk berzikir dan lain sebagainya. Masih banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan supaya supaya kita tidak melaksanakan 3 hal tadi yang bisa merusak pahala puasa kita. Mudah-mudahan amalan ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah dan diberi pahala yang besar di sisi Allah. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.